Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afan Buya izin bertanya, bagaimana tanggapan Buya mengenai aturan nasional larangan mengenakan cadar saat mengikuti lomba MTQ dengan tujuan mengantisipasi kecurangan saat lomba berlangsung? Karena saat ini sedang ramai wanita bercadar disuruh membuka cadarnya saat mengikuti perlombaan MTQ, dan jika tidak mau maka dianggap mengundurkan diri, dan wanita bercadar tersebut memilih untuk mengundurkan diri daripada membuka cadarnya. Mohon tanggapannya Buya, karena banyak sekali pro kontra dalam masalah ini. Yang pertama adalah masalah MTQ sebelum cadar. Kami berharap bahwasanya adik-adikku yang solehah-solehah, yang suaranya bagus, niatlah untuk membacakan Al-Quran, menyuarakan suara yang indah untuk suaminya nanti, untuk teman-teman wanitanya nanti, bukan dipamerkan di kaum pria. Ini adalah harapan kami. Semoga anak-anakku yang solehah, yang suaranya bagus, maka semoga suaramu betul-betul suara surga, suara dunia dan surga, karena hanya akan engkau perdengarkan untuk suamimu, mungkin untuk memperdengarkan ayahandamu, saudari-saudarimu, atau teman-teman perempuanmu, apapun bentuknya. Dalam hal ini adalah perbedaan di antara ulama tentang masalah-masalah semacam itu. Anggap saja kita mengikuti yang sudah terjadi di negeri ini adalah adanya MTQ. Tadi harapan, dan semoga yang mengamini adalah wanita yang solehah betul, yang suaminya bakal muliakan dia. Alangkah indahnya wahai anakku yang solehah, kau membaca Al-Quran suara merdu, suamimu bangga dengan suaramu. Masya Allah, indah sekali. Itu harapanku. Kamu solehah di rumah, cantik di rumah, Masya Allah, indah di rumah, mesra di rumah, nggak usah keliling dikirim ke sana kemari, indah di rumah, dimuliakan oleh suamimu. Baik, amin insyaallah. Solehah-solehah yang MTQ ini, solehah-solehah ini wanita. Adapun yang kedua, masalah cadar, kita tidak ngerti betul seperti apa sih beritanya. Apakah betul berita pelarangan itu ada? Kalau betul ada, apa sebabnya? Kalau tadi disebutkan, kalau memang pelarangan itu tidak ada, nggak perlu dibahas. Kita tidak perlu mengarang-arang sebuah permasalahan. Kalau nggak ada ya sudah. Alhamdulillah nggak ada masalah kalau nggak ada pelarangan. Tapi kalau ada pelarangan, itu alasannya apa sih? Kami kira dari pihak Kemenak dan sebagainya bukan orang-orang bodoh, mereka harus bijak dong. Kalau ngelarang tentu ada sesuatu yang jelas. Kalau memang betul melarang, atau tim, bukan Kemenak, mohon maaf, tim. Tidak ada urusan Kemenak ini. Tim. Kalau memang tim ini orang-orang berpikir akan melarang, memang sesuatu yang ada hubungannya dengan musabaqah tersebut. Kalau nggak ada perlunya. Kita tidak ngerti apakah betul atau tidak pelarangan itu. Kalau memang ada pelarangan, tentu ada kemaslahatan tentang musabaqah. Misalnya tadi disebut alasannya agar tidak curang. Curang dengan bagaimana sih orang bercadar? Harus dijelaskan dong. Curangnya seperti apa? Apakah kecurangan yang diduga tersebut harus dengan melepas cadar? Atau tetap dengan cadarnya masih bisa? Kalau masih dengan cadarnya kecurangan tersebut bisa diantisipasi, ya nggak perlu dong pakai aturan-aturan. Kita kan harus cerdas juga. Wong ada orang ingin beragama yang lebih ingin menjaga, kok masih kita bongkar-bongkar mukanya? Kenapa? Seharusnya ini dari tim juga cerdas. Kalau memang ada pelarangan, ngapain dilarang kalau alasannya hanya untuk agar tidak curang? Kita pengen tahu curangnya sisi apa sih di saat bercadar begini. Kalau memang mungkin sebelum membacakan ayat Al-Quran mungkin sudah dicek oleh tim wanita, melihat tidak ada apa-apanya di dalamnya. Saya tidak paham betul kecurangan dari sisi apa sih, saya nggak paham betul kecurangan. Kalau memang untuk ada kecurangan, diantisipasi kecurangannya, bukan cadar yang dibongkar dong, bukan cadarnya yang dibongkar. Jadi kecurangan yang dihentikan. Ini kalau orang cerdas. Tapi kalau orang yang asal saja, ya misalnya ya ada seorang raja dengan pasukannya mau menembak kijang di hutan.
Rupanya raja sudah tepat, kijang begini, tak taunya apa? Gara-gara ada angin, rupanya ada pohon itu bergoyang begitu. Pohon besar bergoyang daunnya, gara-gara ketutup itu nggak kena kijangnya. Ini kan pasukan yang nggak cerdas, marah sama pohonnya, ditebangi pohonnya semuanya. Nah ini ya nggak harus begitulah. Nggak harus marah ke tempat yang salah. Tapi kita tidak ngerti. Saya kira ini nggak ada pelarangan semacam itu. Makanya dan juga media, sengaja kami sebutkan begini ya, media jangan gampang rame-rame kalau nggak beneran ada. Kalau beneran ada, alasannya apa? Kayaknya sih nggak kalau hanya sekedar kecurangannya, misalnya mungkin ada alat-alat yang bisa disisipkan di ini, mungkin ya. Ini tinggal diperiksa saja sebelum masuk. Jadi tolonglah hal-hal urusan agama, ini agama loh, masalah cadar urusan agama. Di dalam ulama kita berbeda pendapat, yang tidak bercadar insya Allah solehah, ahli surga. Yang bercadar adalah tentunya dia adalah lebih aman bagi kita sebagai kaum pria karena tidak melihat wajahnya. Jujur aman. Kita tidak pernah melihat bentuk bibirnya, hidungnya, mata, aman. Itu lebih aman bagi kaum pria. Tentunya itu hal yang lebih bagus kok. Itu hal yang lebih baik. Dan kita pun juga tidak boleh merendahkan yang belum pakai cadar, apalagi mewajibkan kalau memang ada khilaf di antara ulama. Tapi yang aneh itu adalah ada orang yang ingin membongkar cadar tanpa sebab yang jelas. Ini adalah kesalahan. Kebebasan dalam orang untuk menyempurnakan dalam urusan agamanya, nggak benar itu. Kalau benar, tapi ingat ini semua adalah berandai-andai semuanya. Harapan kami adalah bahwasanya tidak ada pelarangan. Kalau ada pelarangan jelas dan memang membahayakan dengan urusannya musabaqah, dan jelas bukan hanya dugaan-dugaan. Sebab kalau menggunakan cadar maslahatnya jelas, menggunakan cadar maslahatnya jelas. Dan harapan kami juga adik-adikku yang salehah, kamu sudah hebat dengan cadarmu, maka lebih hebat lagi jika engkau ternyata juga lebih menjaga suaramu. Insya Allah semoga kau menjadi ahli surga semuanya. Dan tim-tim panitia kami juga husnudzon bahwasanya panitia-panitia musabaqah tilawatil Quran itu sebenarnya ingin mengangkat syiar tentang Al-Quran. Semoga diampuni Allah, diangkat derajatnya oleh Allah. Akan tapi tidak ada salahnya kalau kami mengharapkan yang lebih istimewa. Musabaqah bukan sekedar membaca Al-Quran, bagaimana penerapan tentang akhlak Al-Quran, amal-amal Al-Quran, tentang ilmu pemahaman Al-Quran. Memang di dalamnya ada tafsir dan sebagainya. Alhamdulillah, insya Allah itu bermanfaat. Hanya di saat ada hal-hal kayak begini, ini pertanyaan macam ini ya kita nggak menduga ada dengan sesungguhnya. Barangkali itu hanya sekedar yang namanya media sekarang kan gampang, isu diangkat ruame padahal nggak ada apa-apanya. Maka kami ucapkan kepada tim MTQ, kami mohon maaf jika salah yang kami sampaikan. Jika ternyata tidak ada, yang salah yang bertanya. Jika ternyata ada, kami mohon Anda harus benar-benar menampakkan kalau Anda adalah orang yang cerdas, Anda orang pinter, Anda orang ngerti. Jangan melarang sesuatu yang tidak jelas. Itu yang harapan kami, sehingga semua akan selamat dan semua akan baik. Ini saja. Wallahu a'lam. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.